Ya, halo Mener. Jadi saat ini kami kelompok akan menjelaskan mengenai tugas satu kami, yaitu mengembangkan sebuah aplikasi sederhana dengan memperhatikan arsitektur komputer. Jadi saya akan langsung saja mulai. Nah, jadi Mener, untuk contoh aplikasi sederhana kami, yaitu kami membuat sebuah simulasi CPU sederhana, di mana kami menggunakan Python untuk membuat hal ini. Jadi dalam simulasi CPU sederhana kami, pertama-tama kami mendefinisikan dua variabel, yaitu yang pertama ada ACC ini, di mana ACC ini dia bertugas atau akumulator, dia bertugas sebagai penyimpanan nilai sementara. Jadi dia penyimpanan nilai sementara, dan PC atau program counter yang bertujuan untuk sebagai penunjuk alamat memori. Nah, jadi di sini kami juga memiliki sebuah memori, ada variabel memori, di mana memori di sini menyimpan beberapa nilai, beberapa instruksi dan data. Pertama ada instruksi 0 yang dia menyimpan sebuah opcode load dan operan 10, dan operan 10 ini dia menunjuk ke data 5, dan ada operan 11, 12 yang masing-masing menunjuk ke eh, alamat nilai 3 dan 0. Ya, jadi load, add, store di sini benar dia merupakan operan. 10, 11, 12 non di sini merupakan banyak, mereka merupakan operan, dan 10, 11, 12 ini dan non ini merupakan operan, dan load, add, store, HLT ini mereka merupakan opcode. Sementara 0, 1, 2, 3 ini sebagai instruksi benar. Nah, jadi kita akan langsung ke mulai simulasi CPU, di mana di sini ada proses fetch, decode, dan execute. Nah, kami menggunakan perluangan while true. Jadi perluangan ini tidak akan berhenti sampai dia bertemu dengan instruksi 3 ini, yaitu HLT. Nah, uh, jadi instruksi akan mengambil uh, akan mengambil uh, instruksi akan mengambil data dari memori ini, benar, yang akan ditunjuk oleh program counter. Dan seperti kita tahu, program counter kita bernilai 0, jadi proses fetch akan terjadi di sini. Proses fetch terjadi, dia bernilai 0, dan 0 di sini dia menunjuk ke dalam opcode load. Jadi dalam instruksi else if ini akan langsung execute if yang pertama ini, benar, yaitu instruction sama dengan load, karena program counter bernilai 0. Jadi akan langsung execute, akan ditampilkan alamat nilai yang ada, yaitu 5 ini. Dan kemudian akan terjadi sebuah iterasi di mana program counter akan bertambah nilainya, bertambah 1 setiap iterasinya. Dan ketika dia bertambah 1, sekarang nilainya sekarang dia bernilai 1, maka dia akan masuk ke dalam instruction sama dengan add. Karena dia telah bernilai 1, akan diperiksa kembali, perluangan while terjadi, akan dicek kembali, dan akan terjadi proses add karena dia bernilai 1. Dan ketika proses add telah terjadi, akan dicek kembali, akan terjadi iterasi kembali, jadi nilai akan bertambah 1 lagi menjadi 2, dan kemudian dia akan cocok dengan instruction sama dengan store ini, dan proses store terjadi, di execute, kemudian diiterasi kembali, nilai menjadi 3, dan akan di execute untuk yang instruction sama dengan HLT ini, benar, yang terakhir. Dan kurang lebih seperti itu, benar, untuk penjelasan codingnya. Dan lalu kami akan menunjukkan untuk proses execute-nya. Perkenalkan, nama saya Intan Nurini Kaso. Di sini akan menjelaskan output dari code yang telah dibuat tadi. Di sini ada 4 siklus. Di siklus pertama yaitu menggunakan instruksi load, diambil dulu instruksi load dari operan 10 atau memori 10, dan di decode load dari memori 10, dan register yang akan digunakan itu ACC. ACC itu nilai sebelum di load itu 0, dan setelah di execute atau di load nilai dari 10 menjadi 5. Nilai memori 10 itu 5, dan ditambahkan ke register ACC menjadi 5. Siklus kedua yaitu nilai instruksi add atau menambahkan, diambil instruksi add dari operan 11, dan di code-nya add memori 11 ke ACC. ACC sebelum di add itu nilainya 5, dan nilai di memori 11 itu 3, dan ditambahkan menjadi 8. Setelah di execute, nilai di ACC menjadi 8. Di siklus ketiga digunakan instruksi store. Ini untuk menyimpan, diambil atau di fetch, menyimpan
uh, the di fetch dulu store dari memori 12, lalu menyimpan nilai dari ACC ke memori 12 yang awalnya itu 0, dan setelah di execute menjadi nilai 8. Jadi setelah execute memori 12 nilainya menjadi 8. Nah, di siklus terakhir ini hanya untuk memerintahkan proses program diambil atau di fetch instruksi HLT dari memori 3 dan operannya itu tidak ada, dan di code menghentikan proses execute dan CPU berhenti di siklus 4 ini. Lalu nilai akhirnya itu di register ACC itu 8, dan diisi memori di memori 12 itu 8 juga. Itu saja, Mer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggrini Romi dengan NIM 240211060010, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk arsitektur CPU. Dalam flowchart ini, saat proses dimulai atau di start, sistem langsung masuk ke dalam tahap inisialisasi, di mana komponen seperti program counter, akumulator, dan memori disiapkan atau di restart untuk memulai pekerjaan. Setelah tahap inisialisasi selesai, sistem akan melakukan fetch instruksi atau mengambil perintah dari memori berdasarkan alamat yang sedang ditunjuk oleh program counter. Setelah itu, PC atau program counter akan ditambahkan 1 agar penunjuk bergeser ke baris instruksi berikutnya. Setelah instruksi diambil, maka akan masuk ke dalam tahap decode, di mana sistem akan memecah kode menjadi opcode dan operan agar mudah dipahami. Setelah itu, sistem akan melakukan beberapa pengecekan kondisi. Yang pertama, sistem akan mengecek apakah opcode sama dengan load. Jika ya, maka memori akan disalin ke dalam akumulator. Tapi jika tidak, sistem akan mengecek apakah opcode sama dengan add. Jika ya, maka sistem akan menjumlahkan nilai dari akumulator saat ini dengan nilai dari memori, dan hasilnya akan kembali disimpan ke dalam akumulator. Tapi jika tidak, sistem akan mengecek apakah opcode sama dengan store. Jika ya, maka nilai dari akumulator disimpan ke dalam memori. Tapi jika tidak, sistem akan mengecek apakah opcode sama dengan how. Jika ya, maka proses akan berhenti. Tapi jika tidak, proses akan mengalami loop atau pengulangan, di mana akan kembali ke dalam tahap fetch instruksi. Baik, perkenalkan, nama saya Reza Kurais dengan NIM 240211060008. Di sini saya akan menjelaskan hubungan aplikasi simulasi dengan arsitektur komputer. Nah, yang pertama itu adalah register utama PC dan ACC. Dalam aplikasi simulasi yang kami buat, terdapat 2 register kunci yang mencerminkan arsitektur CPU nyata. Yang pertama itu program counter PC, di mana berfungsi sebagai penunjuk alamat memori dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua yaitu akumulator atau ACC, merupakan register yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan menampung hasil operasi aritmatika atau ALU. Kedua komponen ini bekerja sebagai penyimpanan ultra cepat untuk mendukung proses eksekusi. Kemudian yang kedua itu memori dan instruction set. Ada 3, yaitu yang pertama simulasi memori, di mana memori diimplementasikan menggunakan struktur data sederhana yang menyimpan baik instruksi program maupun data yang akan diproses. Yang kedua yaitu instruction set, di mana mendukung operasi dasar CPU seperti load,
add, HLT, dan store untuk mengontrol alur program. Yang terakhir yaitu struktur instruksi, di mana setiap instruksi terdiri dari opcode, kode operasi, dan operan alamat data di memori. Kemudian struktur instruksi. Dalam simulasi ini, instruksi mesin dibagi menjadi dua bagian fundamental, yaitu opcode, kode yang memberitahu CPU operasi apa yang harus dilakukan, contohnya menambahkan nilai. Kemudian operan, yaitu data atau alamat memori yang menjadi objek dari operasi tersebut. Pemisahan ini mensimulasikan bagaimana mesin code dibaca oleh prosesor dalam sistem komputer yang sebenarnya. Kemudian siklus fetch, decode, execute. Proses eksekusi instruksi mengikuti siklus standar arsitektur von Neumann. Yang pertama, fetch. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter atau PC. Kemudian yang kedua, decode. Instruksi yang diambil diterjemahkan di dekode untuk menentukan jenis operasi opcode yang diminta. Kemudian execute. CPU menjalankan operasi tersebut, misalnya di sini kan penjumlahan menggunakan ACC dan data dari memori. Kemudian mekanisme loop dan HLT. Jadi simulasi selalu aktif di mana aplikasi menggunakan struktur perulangan loop untuk merepresentasikan kondisi CPU yang terus bekerja, memproses siklus instruksi selama komputer dinyalakan. Kemudian instruksi terminasi, di mana instruksi HLT-nya ini berfungsi khusus untuk menghentikan loop ini dengan mensimulasikan kondisi akhir program atau saat CPU berhenti mengeksekusi tugas. Nah, kesimpulannya, meskipun bersifat sederhana, simulasi ini memberikan gambaran dasar yang akurat mengenai bagaimana CPU bekerja, mulai dari penggunaan register, manajemen, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.